dengerin podcast kita kali ini. Kembali lagi kita di Ekonomi Kreatif Podcast, Ekpos, edisi kedua. Dimana kita kali ini akan membahas tentang memulai bisnis sejak dini. Nah, sebelum kita bahas tentang podcastnya, izinkan aku untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalin, nama saya Felicia Agustina, biasa dipanggil Feli. Jadi di sini juga aku nggak sendiri karena kita kedatangan satu narasumber yang luar biasa. Kenapa aku bilang luar biasa? Karena ia sudah mulai merintis bisnisnya sejak SMP loh, keren banget kan? Nah, gimana sih keseruan kita nanti selama pembahasan ini? Tonton terus ya sampai akhir. Nah, sekarang kita kenalan dulu dong sama narasumber kita. Halo, bisa kenalan diri dulu Kak? Oke, makasih ya Kak. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama lengkapnya Luputu Meli Purnama Dewi, bisa dipanggil Meli. Saya mahasiswa semester 3 Prodi Perekam dan Informasi Kesehatan Universitas Dianapura. Nah, sekarang nih kesibukannya apa aja nih Kak? Selain sebagai mahasiswa tentunya. Selain kuliah, Meli juga ada usaha rumahan, teman-teman. Masih kecil sih, tapi udah Meli rintis dari SMP dan sekarang udah lumayan bisa dibilang berkembang dan banyak yang tahu gitu. Dan Meli juga udah punya banyak relasi untuk bisnis Meli ini. Jadi ya lumayan lah, pendapatan dari bisnis Meli ini bisa emang salah satu pendapatan Meli untuk sehari-harinya. Lumayan lah ya untuk bekal sehari-hari. Iya. Ya, oke. Nah, sejak SMP kan tadi Kak Meli sempat sebutin, itu dari tahun berapa tuh Kak? Kira-kira kalau nggak salah dari tahun 2012. Wah, 2012 berarti sekarang udah 2021, sekitar 9 tahun ya jadi. Iya, Wah, lumayan banget proses itu ya. udah, bukan lumayan lagi tapi udah benar-benar lama banget sebuah sih, proses itu yang panjang Iya, dan benar-benar. yang sangat Meli nikmati Oh, dalam bisnis makanan ini. Iya, benar. Nah, boleh dong juga diceritain tentang usaha kakak nih, mungkin biasanya jualan apa, atau mungkin dari awal banget deh kenapa kok akhirnya Kak Meli ini bisa kepikiran untuk buat usaha ini gitu. Oke, dari pertama ya, dari tahun 2012 itu kita sebenarnya tahun 2012 tuh nggak ada pengen buka usaha atau apa, cuman ingin memanfaatkan buah-buahan yang ada di rumah yang kayak salak gitu kan. Meli kan kepercayaan Hindu, kita kan kalau upacara itu setiap hari gitu. Ya udah, banyaklah buah-buah yang terbuang sia-sia dan Meli sama ibu berpikir gimana sih biar ini nggak kebuang, kasihan lo nyari duit kan susah. Iya, gitu. benar. Ya udah, kayaknya nih diisi gula salaknya enak deh, habis itu ditambahin buah-buah segar lainnya, jadinya kayak stuk buah, atau kalau orang umum tuh tahu tuh koktail buah dibilang gitu. Okay. Ya udah kita buat dan ya lihat-lihat di YouTube juga kan, biar rasanya nggak percuma gitu buatnya. Ya udah, ternyata enak dan kita mulai promosiin. Tapi waktu itu tahun 2012 waktu zaman Meli SMP tuh HP Meli masih Nokia dan nggak punya IG, cuman ada Facebook aja. Ya udah, kita untuk promosinya itu biar orang lain tahu, kita kayak bagi-bagi keuntungan gitu sama rumah-rumah makan yang emang udah terkenal lah gitu di daerah Gianyar, sama di kantin-kantin sekolah itu kita titipin. Tapi dulu namanya belum Peri Juice and Dessert, namanya biasa aja, nggak ada nama sih sebenarnya. Ya udah, habis itu pertama ya pastilah orang mau mulai usaha tuh kan nggak langsung wow gitu ya, pasti adalah proses. Nah, itu prosesnya waktu itu kita naruh berapa ya? Nah, kira-kira 10-an lah, 15 tuh. Sehari itu cuman laku 5. Habis itu ya kan wajar sih karena orang nggak tahu rasa, nggak tahu kualitas, nggak tahu harga. Tapi pesan Meli sih kalau yang mau untuk memulai usaha itu, usaha apapun itu, jangan nyerah. Pokoknya kalau kamu punya kualitas, kamu punya harga, punya rasa, terusin aja, tetepin aja. Berapapun berapapun
yang laku saat itu, karena kita baru memulai, kita nggak tahu prospek kedepannya kayak gimana. Gitu. Siapa tahu di bulan berikutnya atau tahun berikutnya itu bisa dikenal orang lebih banyak dan emang disukain orang, jadi makanan favorit orang gitu. Iya, bener banget. Wow, luar biasa banget ya. Jadi yang beberapa pesan yang tadi udah disampaikan sama Meli juga, dari Meli sendiri pun juga awalnya iseng-iseng ya untuk nyoba buat koktail buah gitu ya tadi ya. Ya iseng-iseng untuk dikonsumsi sendiri, terus karena rasanya itu juga enak, akhirnya mulai untuk dipromosikan. Dan waktu kemarin pun juga tahun 2012 itu masih cukup terbatas ya untuk promosinya. Sedangkan sekarang kan mungkin dari teman-teman sudah bisa mulai untuk digital untuk promosinya. Nah, kalau menurut Meli nih, memulai bisnis sejak dini itu seperti apa sih? Memulai bisnis sejak dini, oke. Itu tuh untuk masa yang kita bahas untuk masa sekarang ya, masa pandemi. Kalau sebelum pandemi sih mungkin orang untuk berbisnis tuh modalnya besar, harus modal besar. Terus emang harus pikiran mateng-mateng lah gitu kalau namanya bisnis itu gitu kan. Mungkin nggak bisnis restoran, bisnis gitulah, sejenis bisnis tuh. Kalau untuk bisnis kecil-kecilan sih mungkin baru-baru pandemi ini ya kayak orang-orang tuh melejit. Kita tergantung situasi aja sih sekarang, dan lihat situasi juga. Kita nggak bisa sembarangan untuk lihat peluang juga. Saran Meli sih kalau yang mau teman-teman yang mau berbisnis, teman-teman sekalian, kita itu harus lihat prospek, dan bisnis itu harus kalau mau tetap ada pelanggan atau yang konsumen datang itu, kita harus milih yang emang dibutuhkan sehari-hari gitu, kayak makanan, baju atau apa yang pokoknya ya kalian bisa memilih lah sendiri prospek yang bagus tuh yang mana kan gitu. Oke, jadi juga kita harus lihat peluangnya, terus juga biar bisnis yang memang kita bangun dari awal itu bisa jangka panjang gitu ya. Terus menerus gitu, nggak musiman. Ya, nggak musiman gitu. Itu sih kuncinya untuk bisnis kalau mau berkembang. Terus yang diperlukan sehari-hari. Oke. Nah, tadi juga Meli udah sempat jelasin tentang usahanya Meli kan, Berry Juice itu. Nah, terus kalau dari menu sendiri, itu ada apa aja sih akhirnya setelah udah koktail buah gitu? Kan menu pertama kita tuh koktail buah. Nah, setelah itu konsumen kan kita udah mulai nih, kan kita dari 2012 nih mulai, udah 2013 tuh udah ada lah sedikit tidaknya customer tetap gitu. Kalau dia ada mungkin karya atau acara apa gitu, dia udah tahu kontak kita, dia langsung hubungin kita dan dia udah tahu harga kan. Nah, mereka tuh kayak gini, mulainya, mereka jelasin mulainya gini ya. Ada menu lain. Nah, dia tuh customer kita yang udah tahu rasa dan kualitas koktail buah itu, dia bilang nggak ada gini makanan lain, menu lain gitu, apa kayak es rujak atau apa gitu, puding apa kayak gitu, salad buah gitu. Iya, kalau ibu order kita bisa siapin kayak gitu kan, jadinya ya udah kita siapin, makanya sekalian nyiapin orderan, sekalian juga promosi ke yang customer lain. Kita loh punya produk baru lagi, kita loh memfasilitasi bagi yang ingin salad, puding atau makanan-makanan dessert yang lainnya itu kalau males buat, orang siapapun bisa buat, tapi kan tergantung waktu, uang sama keadaan. Nah, kita di sini pengen memfasilitasi siapapun yang pengen pakai jasa kita untuk kalau emang ada acara apa atau emang sekedar pengen makan 1, 2 terus pengen pesen ke kita sih nggak masalah. Oke. Jadi itu juga salah satu bentuk dari
mendengar suara konsumen. Iya, benar-benar. Karena Jadi ada inovasi. Haruslah kalau kita bisnis tuh nggak bisa satu produk, Pak. Harus berkembang, harus ngikutin ini juga apa sih namanya, kebutuhan tren gitu. Nggak bisa misalkan kita jualan jajan itu aja nggak kita kembangin kan nggak semua orang suka jajan itu aja, ada yang suka jajan ini, ada yang suka jajan itu. Kita harus kayak gimana ya, jangan sampai mati lah gitu, harus kalau orang bosan sama ini gitu, inovasi harus. Nah udah mulai kan customer tahu tentang rasa sama harga kita, ya udah dia tuh kayak request gitu loh, Mbak, nggak nyiapin ini, nggak jual produk ini gitu. Ya udah kita jadinya daripada customer pindah ke lain terus dia nggak balik kita, ya udah kita belajar buat dan syukurnya rasanya bisa diterima sama customer gitu. Jadi inovasi terus ya, Iya, biar tetap bertahan juga. Nah juga kalau dari Meli sendiri itu kan sekarang sebagai mahasiswa jurusan TIK nih, jadi kan memang nggak ada latar belakang bisnis sama sekali. Nah kalau dari pengalaman sebelumnya itu pernah nggak sih untuk buka bisnis sebelum bisnis Peri Jus ya, Peri Jus ini? Untuk pikiran buka bisnis sampai yang modal gede-gede itu enggak sih, cuman ya kayak sambil bisnis tuh sambil saat waktu luang aja gitu. Kalau untuk bisnis yang seperti itu kan harus waktu ekstra dan modal ekstra kan, begitu sih nggak ada. Jadi waktu sebelumnya pun juga sebelum ada Peri Jus ini nggak ada buka bisnisnya. Berarti yang pertama dan harapannya yang terakhir juga ya. Emang pengen ngembangin yang ini karena emang passion Meli di makanan. Ya, passion orang kan beda-beda. Ada di baju, ada yang Meli emang jatuh cinta sama makanan. Jadi juga emang untuk yang akan membuka bisnis ini juga paling enggak tuh harus tahu kalian tuh sukanya passionnya apa ya, nggak boleh nggak bisa gini ikut-ikutan gitu, nggak bisa. Karena kalau gini akan kita jalani gitu. Iya benar. Jadi karena kalau misalnya kita sudah suka pasti kita bakal mendalami terus kan, kayak tertarik gitu, kayak tertantang terus gitu. Iya benar. Oke, nah terus juga motivasi, ada nggak sih motivasi tertentu nih saat Meli menjalankan bisnis ini sampai akhirnya ya harapannya nanti kan pasti akan terus berjalan, motivasinya saat lagi down? Motivasi itu muncul karena rasa kecewa, ya kan? Nah, dulu tuh Meli banyak banget ditolak, belum dia nyoba rasa kayak yang Meli mau ajak partner join tuh loh, belum dia nyoba rasa udah kayak nolak, apa nih, kayaknya nggak enak, gitu. Kayaknya nggak ada yang suka deh. Belum dia memberikan Meli kesempatan untuk mempromosikan ke halayak umum makanan produk Meli ini, dia sudah menolak. Meli dari sana gini, oh oke, mungkin bukan di sini, bukan di tempat ini jalan Meli untuk mempromosikan. Ya udah, Meli nggak putus asa, Meli terus cari tempat lain, dan kalau orang baik pasti akan ketemu orang baik, dan Meli selalu yakin itu. Oke, sekarang kita lanjut. Tadi kan Meli juga udah sempat jelasin beberapa hal tentang bisnisnya Meli. Nah sejauh ini ada nggak sih hambatan atau mungkin tantangan yang Meli rasain? Apalagi kan udah 9 tahun ya jalan. Banget Kak, tantangannya itu, aduh, kalau dijelasin sih di sini nggak habis ya. Nggak habis lagi. Pokoknya sekarang Meli mau jelasin intinya aja. Kendala itu di setiap bisnis pasti ada. Kendala yang Meli alami pribadi, ditolak, udah pasti itu. Belum dia nyoba, udah kayak mau ngejudge gitu, makanya tidak enak atau harganya terlalu mahal. Padahal mereka tahu di luaran sana tuh harganya yang masih gitu tarifnya, tapi entah kenapa ya seperti itu Kak. Terus dari sanalah Meli membuktikan gitu loh, dengan 9 tahun Meli tetap konsisten di bisnis ini. Meli membuktikan bahwa makanan saya loh diterima oleh halayak umum. Apa sih mungkin pesan dari Meli untuk teman-teman yang saat ini lagi dengerin podcast dan mungkin mereka juga ada niatan nih untuk mulai bisnis?
Oke, saran dari Meli untuk yang para rekan-rekan yang ingin membuka usaha, emang buta banget sama namanya usaha itu. Saran pribadi dari Meli, kalian tuh harus lihat diri kalian dulu, passionnya kemana gitu kak. Karena nggak bisa sembarangan, karena ini akan bisnis, namanya bisnis. Bisnis itu kan yang dirintis dari awal tuh nggak semudah membalikan telapak tangan. Kita harus benar-benar mikirin apa yang emang diperlukan sama masyarakat gitu, biar ya setidaknya konsisten lah, dan kalau bisa itu berkembang gitu. Terus kalian tuh kalau memulai bisnis tuh jangan melihat untungnya dulu. Kita hari ini produksi segini harus habisnya segini, jangan gitu. Kita tuh harus utamain dulu ke pemasaran, untuk ya lebih baik banyak yang tahu daripada banyak yang laku enak sih, tapi untuk bisnis baru tuh harus banyak yang tahu dulu. Pemasarannya harus benar-benar good banget dulu kak. Itu sih. Habis itu yang terakhir, kalian yang pengen buka usaha, kalau didownin mentalnya itu jangan mau kalah sama yang ngedownin mental kalian. Kalian harus buktikan kalian tuh bisa, dan bisnis kalian tuh pasti berkembang gitu, dan pasti diterima sama masyarakat luas. Oke, nah jadi sangat seru banget ya untuk pembahasan kita kali ini. Semoga juga menjawab pertanyaan dari teman-teman yang juga pengen untuk memulai bisnis nih. Walaupun memang tadi beberapa pesan yang bisa saya tangkap dari pembicaraan kita itu di awal, yang pasti fokus kita bukan untuk uang, walaupun memang endingnya bakal ke sana gitu. Tapi yang di awal itu minimal kita bisa memperkenalkan dulu apa sih produk yang kita pasarkan gitu. Jadi nanti setelah orang tahu, mereka juga sudah kenal, karena juga kan ada pepatah nih, tak kenal maka tak sayang kan. Jadi setelah mereka kenal, pasti mereka bakal tertarik nih untuk bisa nyobain juga, dan bahkan nanti bisa jadi langganan ya. Apalagi kalau harganya kita nggak terlalu memberatkan customer sih, kayaknya dia bakalan terus sama kita sih. Iya. Dan juga tadi beberapa yang sudah disampaikan sama Meli juga pernah nih ada di kondisi down. Mungkin bisa dibilang kita sering dengar kata down itu ya memang belum gagal sih, karena kan kalau gagal itu adalah ketika sudah berhenti untuk mencoba. Tapi di sini juga pesan yang saya dapetin itu adalah habisin aja dulu untuk jatah gagalnya, nanti juga bakal sukses. Gitu. Jadi itu ya untuk pembicaraan kita hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah dengerin podcast kita kali ini sampai dengan di akhir. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dah. Bye.